Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bahu sacanca sipanca vinayuca susikito Subha sita cakyawaca etam mangkala mutaman te. Yang dihormati bapak-bapak, ibu-ibu, upasaka upasika, hadirin yang berbahagia. Puja dan sujud di hadapan Sang Wiratana, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberkahi kita semua, sehingga pada pagi ini kita dapat melakukan puja bakti bersama, dan kita semua diberkahi dengan kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan. Arugya paramang labang. Kesehatan adalah keuntungan yang terbesar. Hal ini membuktikan bahwa saat kita berada dalam sehat, baik itu jasmani maupun sudah tentu mental batin kita, disitulah berbagai macam keberuntungan kita dapat peroleh. Kita bisa beraktivitas dengan baik, bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik, bahkan berkarya lebih dari yang semestinya. Bapak sekalian, walaupun untuk senantiasa menjaga, mengkondisikan agar kita selalu sehat memang bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang sukar. Inilah yang menjadi penting perlu, bahwa kita sebagai bagian dari semesta, manusia merupakan bagian kecil dari semesta raya yang kita semua huni, yang kita tempatin ini, sehingga di saat kita memahami bahwa keberadaan kita ini bukan lain, namun bagian. Karena bagian alam, maka kita pun senantiasa berupaya untuk memahami, sudah pasti, dan pasti kita akan selalu berkoneksi ya, dengan semesta, termasuk tadi adalah tentang kesehatan. Apa yang menjadikan dasar dari kita ini senantiasa berkoneksi dengan semesta, dengan alam? Kita tidak akan pungkiri lagi bahwa di dalam jasmani kita ini terdapat bahkan unsur besar dari jasmani kita ini adalah bagian alam itu sendiri. 4 unsur alam, 4 unsur yang ada dalam tubuh kita, jasmani kita, bermula dari yat padat, yang dikenal dengan patawi dhatu atau ya, yat tanah, unsur tanah, unsur api, unsur udara, unsur angin, yang semuanya itu ada di semesta ini, termasuk di dalam badan kita ini ya. Hampir setiap waktu ya, walaupun kita rajin misalnya apa,
mandi misalnya begitu ya. Ya tetap saja ya, daki di dalam tubuh kita ini selalu ada. Karena memang jasmani itu sendiri kandungan unsur tanah. Dari 4 unsur besar di dalam tubuh kita inilah yang juga terus terkoneksi dengan alam sekitarnya. Di saat-saat tertentu, di kala jasmani kita tidak sinkron, ya, ada satu terapis tertentu ya, yang dilakukan bahwa kenapa orang ini sakit, ya. Dikatakan, sinkronisasi antara 4 unsur ini tidak balance. Bisa kelebihan unsur ya, tanahnya atau anginnya atau apinya dan lainnya. Nah, inilah yang juga menjadi satu pemahaman bahwa untuk kita menjadikan sehat juga harus selalu berupaya untuk menstabilkan antara keempat unsur itu juga menjadi perlu ya. Ya contoh yang paling sering terjadi misalnya, karena apa yang paling gampang, berangin-angin misalnya ya, tidur misalnya di tempat terbuka, apalagi di kebun begitu ya, terbuka ya, wah gampang masuk angin. Ya memang saat itu pasti dominansi ya. Saat berada di alam terbuka itu udara lebih dominan. Nah, itu salah satu contoh. Dengan kemajuan-kemajuan yang dewasa ini telah terjadi, ya, sesungguhnya kesehatan juga merupakan bagian yang ternyata telah banyak memperoleh kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan obat-obat yang diperlukan. Nah itulah yang sering ada kalanya di saat-saat tertentu kita berada dalam kondisi yang penuh dengan ketenangan, kesejukan. Kalau suatu ketika, misalnya Bapak sekalian pernah ya, berada di alam ya. Kalau di Jakarta memang menjadi agak beda ya. Di saat berada di tengah-tengah alam dalam pengertian di situ itu tidak banyak hiruk pikuk dengan kegiatan, suara-suara kendaraan, ya. Bahkan lampu-lampu yang gemerlapan di tengah-tengah kebun atau mungkin sawah yang hamparan luas begitu ya, di malam hari utamanya begitu, kita bisa merasakan luar biasa ya, kekuatan energi alam yang ada. Ada kalanya berpikir, iya alam ini sungguh menakjubkan. Tidak ada kipas angin, tidak ada AC. Di sana bisa sepoi-sepoi angin semilir demikian sejuknya. Nah itulah antaranya yang bisa kita rasakan. Dengan senantiasa memahami hal-hal tersebut, kita akhirnya bisa menyadari tentang keberadaan kita. Karena kita bagian alam yang bahkan bagian yang kecil itu, ya. Namun kita juga bisa mengambil manfaat yang luar biasa, ya, dengan terkoneksinya dengan alam ini, di mana kita semua pasti ya ingin hidup yang sejahtera, cukup dengan kebutuhan, baik itu makanan, pakaian, ya, tempat tinggal dan juga obat-obatan, ya, sebagai dasar, sebagai pokok dari kebutuhan hidup yang utama, pasti, ya. Walaupun ada kalanya, ya, masih juga kita jumpai, kita temui, ya,
sedemikian sulitnya, sedemikian tidak mendapatkan apa yang diharapkan, ya. Bahkan suatu ketika ada yang sampai menyatakan, Bante, untuk mendapatkan minum saja sulit. Ya, bagaimana bisa sedemikian? Pada sungguhnya hamparan kebutuhan itu ada di semesta ini. Nah, yang menjadikan sulitnya itu ya bukan berarti tidak ada. Ya. Contoh gampang misalnya apa? Air minum misalnya begitu ya. Loh, sebenarnya semesta ini luar biasa. Suatu ketika di saat ada di suatu tempat tertentu begitu, di tempat itu dengan ketinggian yang cukup tinggi ya, di perbukitan ya, bahkan mengarah ke pergunungan begitu ya, sudah tentu di saat tidak ada sumber air yang ada ya, pastilah akan sulit untuk mendapatkan air. Tetapi apa yang dilakukan oleh masyarakat, oleh sekelompok orang di sana, dengan keterampilannya, dengan pengetahuannya, ya, menciptakan air dari udara. Jadi udara itu dia memasang seperti jaring-jaring begitu ya, jaring-jaring ya, yang ternyata itu bisa menyaring, memfilter ya udara ya. Jadi udara yang ada di situ itu ya difilter, disaring ya dengan semacam alat seperti jaring-jaring begitu ya. Dan disitulah ternyata bisa mengumpulkan titik-titik air dalam udara tersebut. Yang airnya komunitas itu, kelompok itu ya mendapatkan air. Nah, inilah satu wujud bahwa bau sacak si panca itu menjadi sangat penting, sangat perlu mengetahui, memahami bagaimana harus berupaya dan mempunyai keterampilan ya, itu menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Kalau zaman-zaman tertentu ya, bahkan zaman Buddha misalnya, kita para biku dibekali dengan saringan air ya. Kalau sekarang mungkin seperti filter gitu. Itulah artinya bahwa sesungguhnya ya kita bisa mendapatkan kebutuhan dalam hal satu itu adalah minuman, misalnya minum gitu ya. Itu bisa dengan mudahnya dengan alat sarana yang ada. Bahkan sesungguhnya ya, termasuk di Jakarta ini sendiri ya, karena dengan kecanggihan teknologi ya, air yang sesungguhnya hampir setiap hari dipakai digunakan itu juga sudah diambil dari tempat yang mungkin bagi Anda yang melihat dari awalnya mungkin tidak mau bisa minum begitu ya. Karena itu juga dari sungai ya, sudah dari sungai ya. Nah, itu yang menjadikan bahwa utamanya dalam hal di sini adalah perlunya kita mempunyai keterampilan, pengetahuan. Ada lagi sering suatu ketika ya, dalam suatu diskusi bersama ya, yaitu bermula dari belakangan ini banyak para KMB ya yang menyelenggarakan live-in ya, yaitu berusaha atau menjalanin hidup di suatu tempat ya, di kampung-kampung, di desa-desa gitu. Dan utamanya di banyak yang dilakukan adalah di perkampungan perdesaan yang jauh di sana ya, yang kadang-kadang di tempat itu untuk listrik saja sulit begitu. Lalu suatu ketika ada satu diskusi yang muncul adalah tentang bahwa karena di tempat tersebut adalah mereka itu para petani ya, para petani. Maka muncul satu perbincangan bahwa kasihan ya, para petani ini hampir tiap hari begitu melakukan pekerjaan yang berbahaya.
Berbahayanya di mana? Wah, mereka itu tiap hari mencangkul misalnya. Ya. Berapa binatang itu, ya. Berapa makhluk itu, ya. Tercangkul itu. Kemudian yang di perkebunan, ya. Kalau bapak sekalian juga penggemar kopi misalnya, ya. Yang sekarang sedang tren ya, penggemar kopi. Ternyata tiap kumpulan biji kopi yang ada dalam pohonnya itu, ya, dalam ranting-rantingnya itu, ternyata sedemikian senangnya, ya, semut itu bertinggal, ya. Jadi kumpulan buah kopi yang menggerombol itu, ya, itu disenangin oleh semut untuk tinggal, bahkan sampai bertelur dan lain-lainnya. Sehingga kalau tidak hati-hati dalam memetik kopi itu, ya sekali petik berapa ratus semut, ya. Maka kopinya sekarang enak ya, karena dicampur dengan semut mungkin begitu ya. Ya. Nah, disitulah muncul satu pembahasan tadi, ya, bincang-bincang dhamma tadi, bahwa sungguh satu kondisi yang sangat-sangat dinyatakan menjadi ada tindakan-tindakan yang dianggap sebagai melanggar sila pertama, yaitu pembunuhan makhluk hidup. Kemudian dalam perbincangan itu saya bertanya, Anda sekalian sampai di tempat ini naik apa? Oh, Bante, saya naik bus. Ada yang naik kereta. Berapa lama naik bus dari tempat Anda hingga sampai di tempat ini? Saya 8 jam, Bante. Ada yang 10 jam. Ada yang 6 jam. Di saat dalam perjalanan 6 jam sampai 10 jam Anda naik bus itu, naik mobil itu, ya, berapa banyak semut-semut, bahkan mungkin makhluk-makhluk lain yang terlindas, bahkan juga tertabrak oleh bus-bus Anda itu. Mereka baru kaget. Oh iya ya, berapa makhluk itu ya yang kita terlindas dengan ban mobilnya, dengan ketabrak mobilnya itu. Nah, disitulah menjadi satu perbincangan bahwa apakah itu diniatkan, apakah sengaja dalam perjalanan itu adalah untuk melindasi, untuk membunuhi makhluk-makhluk itu, semut-semut itu, mungkin belalang dan lain-lainnya. Pastilah tidak. Tidak sama sekali untuk ada niatan berkendaraan itu untuk membunuhi makhluk-makhluk seperti itu. Sama juga dengan para petani. Mereka mencangkul hampir setiap waktu. Tidak ada tujuan untuk melukai, bahkan membunuhi makhluk-makhluk itu. Atau mereka yang berkebun, mereka yang berternak, yang harus merumput, ya, mencabit dengan rumputnya, merumput dengan cabitnya itu, ya. Kan tidak bertujuan bahwa mencabit dengan rumput, dengan cabitnya itu untuk mendapat rumput lalu untuk memotongnya atau membunuh makhluknya. Tujuannya untuk memelihara ternaknya. Nah, itulah Bapak sekalian konsekuensi dari keberadaan. Konsekuensi dari keberadaan itu pasti ada. Jangankan yang jauh-jauh, ya. Sekarang yang kita semua duduk ini saja. Ini sungguhnya ada berapa makhluk yang kita kedudukan ini. Mungkin semut, mungkin juga ada kutu lain, ya, makhluk lain. Yang sesungguhnya di antara mereka juga sudah merengek-rengek, ya, supaya terbebas dari injakan kita ini. Tapi apakah kita duduk ini sengaja dan berniatan untuk melukai,
nyakiti makhluk-makhluk itu. Kan tidak. Itulah memang konsekuensi dalam keberadaan. Selama kita berada di mana saja, sesungguhnya mempunyai konsekuensi yang demikian. Sisi positifnya lah yang sungguhnya senantiasa kita harus utamakan. Sehingga dengan cara itu, satu poin kita telah mulai untuk dihilangkan, yaitulah keraguan-raguan. Kita semua tahu bahwa salah satu sifat keraguan-raguan adalah halangan rintangan untuk kemajuan. Baik kemajuan batin, pasti. Kemajuan secara lahiriah pun ya sangat nyata. Banyak di antara mereka-mereka yang mau melakukan usaha-usaha misalnya, bisnis misalnya, berdagang, ternyata halangan yang terbesar adalah keraguan-raguan. Ketidakmantapan diri, ketidakpercayaan diri, itu yang ternyata juga menjadi hambatan besar. Oleh itulah bagi mereka-mereka yang senantiasa dengan percaya diri, sudah tentu dengan kehati-hatiannya, ya, mampu mengambil peluang-peluang yang ada. Nah, di dalam diskusi itulah juga hingga sampai pada suatu pertanyaan dimunculkan, yaitu adalah tentang apakah karma itu, ya, proses karma itu bisa dipercepat. Saat itulah menjadi satu bahasan bahwa ya, kita harus ingat bahwa kita hidup di semesta ini, kita tahu bahwa ada hikmah hukum yang senantiasa berproses, tidak pernah ada henti-hentinya. Di antara lima hukum itu adalah ada kama niyama. Kama niyama. Nah, kita bisa melihat bahwa dewasa ini, ya, satu hukum yang sedemikian rupa telah digunakan, ya, telah dilakukan berbagai macam riset dengan berbagai macam upaya untuk menggali, ya, seperti apa sungguhnya proses hukum yang ada itu adalah bija niyama, ya. Karena di antara lima niyama itu adalah bija niyama, ada utu niyama, bija niyama, kama niyama, dhamma niyama, dan cita niyama. Tentang bija niyama yang sedemikian rupa, ya, kini telah digali, telah dilakukan berbagai macam riset bagaimana itu proses dan bisa digunakan untuk kemajuan. Contoh yang paling gampang, ya, kalau kita mengingat, ya, tahun-tahun 80-an, ya, tahun 80-an. Karena saya masih ingat tahun 80-an itu kita masih banyak menanam padi yang usianya itu baru bisa panen adalah 6 sampai 8 bulan. Ada satu padi itu yang mungkin bagus kalian sudah tidak menemukan, ya. Padi itu yang tidak bisa dirontokin, ya. Jadi padi itu tidak bisa dirontokin dari merangnya, ya. Akan bisa diambil padinya itu harus ditumbuk dengan merangnya itu. Yaitu karena usianya lebih dari 7 bulan, ya, sampai bisa 8 bulanan begitu. 30-an tahun yang lampau, ya. Kita untuk bisa memetik padi itu menunggu sampai 7-8 bulanan. Sekarang untuk bisa panen padi, ya, sudah sedemikian cepat. Ada yang 3 bulanan, berarti 90-an hari. Ada yang 100 hari, ada yang 150 hari. Ada yang lebih cepat, bisa kurang dari 90 hari.
kurang dari 3 bulan. Nah, itu baru satu dunia tentang padi. Banyak sekali ya riset-riset yang telah dilakukan dan telah membuktikan ya. Kalau 30 tahun lampau ya, orang-orang tua kita berbincang-bincang, ayo kita nanam durian. Kira-kira berapa tahun durian bisa buah pada waktu itu? Ya, 20 sampai 30 tahunan. Itu baru bisa buah. Sekarang ya, dengan lompatan besar pengetahuan ya, riset yang dilakukan itu ya, penemuan-penemuan itu ternyata bisa menghasilkan 3 bahkan sampai kemarin saya mencoba melihat ya, 3 tahunan sudah buah durian. Saya pernah satu membuktikan ya, yaitu ada di kebun ya. Di kebun itu petai. Nah, terus sekalian yang suka petai ya. Petai ya. Yang harum-harum enak begitu ya. Ya. Sama ya. 30-an tahun lampau ya, petai kalau ditanam bisa lebih dari 10 tahun itu baru buah. Nah, ada satu kejadian kita mencoba menanam petai. Musim ini ditanam, ternyata musim besok itu sudah buah. Sedemikian cepatnya ya, lompatan percepatan dari pembuahan yang terkait dengan buah-buahan. Itulah satu proses hukum yang terjadi di semesta pula. Bagaimana dengan kama niyama? Ya. Apakah kama niyama juga sungguhnya telah terjadi satu percepatan-percepatan seperti itu? Ya. Dan kondisi-kondisi yang ada ternyata juga sama. Ya. Coba kalau bos sekalian, kira-kira 20 tahun yang lalu atau 30 tahun lalu, misalnya tentang apa? Tentang rezeki misalnya. Ya. Tahun-tahun itu, ya, seseorang untuk mendapat rezeki, ya, harus buka toko. Dan buka tokonya harus pagi hari. Sehingga sampai ada ungkapan ya, orang-orang tua kita, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada ya. Ayo bangun pagi. Supaya rezekinya tidak dipatok ayam katanya. Karena kalau kesiangan sudah keduluan ayam. Sehingga pada waktu itu berpikirnya bahwa rezeki itu hanya bisa didapat di pagi hari. Tapi sungguhnya bukan demikian. Yang ada adalah satu keistimewaan di pagi hari yang tidak bisa didapatkan di hari-hari lain atau waktu lain adalah sinar matahari pagi. Sinar matahari pagi ini sedemikian istimewanya ya, sehingga bisa memberikan kesehatan yang luar biasa bagi jasmani kita ya. Dia pula bahkan mental kita ya, karena kalau kita bisa bangun pagi hari ya, pasti suasana sangat-sangat penuh dengan keteduhan dibanding kalau bangun kesiangan. Saya yakin bahwa sekalian juga telah mengalami sendiri. Nah, kalau tentang rezeki ya, memang bukan selalu rezeki itu ada di pagi hari. Sekarang Bapak sekalian sudah membuktikan sendiri ya. Bapak sekalian yang punya kios, yang punya toko, punya usaha, bahkan kantor ya, mungkin di mall ya. Nah, mall dibuka pada jam berapa? Rata-rata jam 10-an. Berarti mereka-mereka yang bekerja di mall ya, rezekinya ada di siang hari. Lalu ada orang yang mempunyai pekerjaan itu, punya shift kerjanya itu ternyata malam hari, jam 1 baru mendapatkan shiftnya itu. Ada yang pagi-pagi subuh. Nah, di sini berarti menggambarkan bahwa untuk mendapatkan rezeki itu tidak terpatok pada pagi hari saja.
Bagaimana percepatan untuk mendapat rezeki? Apakah juga telah bisa didapatkan? Ternyata juga demikian. Kalau tadi ya 30-20 tahun yang lalu, di mana saat itu ya kita rata-rata mempunyai telepon itu baru di kantor dan di rumah. Di kantor dan di rumah. Sehingga untuk berkoneksi dengan relasi-relasi, apalagi sama dengan bisnis, para pengusaha-pengusaha atau para pedagang dan lainnya, ya, pelaku bisnis, ya, saat nanti di kantor atau di rumah yang juga mempunyai telepon. Sehingga keterbatasan income masuk pada waktu itu, ya sudah jelas, ya, tidak secepat sekarang. Nah, sekarang, ya, untuk mendapatkan kerezekian itu, ya, dengan smartphone-nya yang setiap saat berada di genggaman Bapak sekalian, ya, ternyata bisa kapan saja. Tinggal kembali lagi tadi, bahu saca si panca. Dengan pengetahuan, ya, dengan keterampilan, saat itulah akan memudahkan untuk memperoleh rezeki itu. Tidak nunggu nanti-nanti lagi. Ada umat yang berkisah, ya, pandai, benar. Sekarang ini pemasukan bukan justru yang terbesar di saat kita membuka toko. Toko tetap kita buka. Tetapi justru kalau sebelumnya adalah 70% buka toko, ya, 30% adalah koneksi antar teman, sahabat, dan kerabat. Tapi sekarang kebalik. Yang toko tinggal 30%. Yang 70% justru saya hanya memegang HP. Berarti itu sudah membuktikan bahwa kecepatan untuk mendapatkan kerezekian itu sudah sedemikian nyata. Tidak lagi menunggu waktu lagi. Nah, dengan cara-cara pemahaman seperti itulah yang kita menjadi senantiasa berpikir positive thinking. Ya memang kembali tadi konsekuensinya lagi. Kalau 20-30 tahun yang lampau kira-kira kita mempunyai masalah juga sama, ya. Kena masalah bisa sama. Menunggu di saat nanti di kantor karena ada telepon, ya, atau di rumah. Tetapi sekarang, ya, hampir setiap detik bisa juga, kalau tidak hati-hati, menjadi bermasalah. Maka selain bau saca si panca winayo susukito, ya, ada satu lagi, subasita cakyawaca. Subasita memang langsung berkaitan dengan tutur kata, ya, tutur kata dengan ucapan. Dunia sekarang, ya, sudah bukan dengan tutur kata lagi, tetapi bentuknya adalah data, bentuknya tulisan. Nah, tulisan-tulisan itulah yang juga terkait dengan subasita itu. Kalau kita tidak hati-hati, ya, dalam menggunakan kecanggihan teknologi dengan smartphone-nya itu, ya, bisa menjadi banyak masalah. Konsekuensinya demikian. Nah, itulah sudah tentu bagi kita sebagai yang senantiasa ingin maju, ingin berkembang, pasti akan selalu menggunakan keberadaan yang ada ini untuk hal-hal yang positif. Sehingga kalau kita berbicara dengan kemudahan-kemudahan, ya, termasuk juga untuk mendapatkan apa? Dhamma misalnya.
Kita berbincang-bincang dhamma tidak harus selalu dalam pertemuan. Bahkan sudah bisa diperoleh dengan smartphone-nya itu. Ya. Artikel-artikel dhamma banyak. Video-video khotbah dhamma di smartphone, ya, di YouTube dan lainnya sudah sedemikian banyak. Bahkan TV-nya digital saja sudah ada. Kemudahan untuk mendapatkan berteori dhamma itu memang juga sudah kita peroleh. Yang tidak bisa diperoleh langsung adalah praktek-prakteknya. Untuk berteori kita berlatih belajar, ya, sangat gampang, sangat mudah di sana. Nah, kelebihan keistimewaan dari salah satunya puja bakti bersama, disitulah langsung praktek. Contoh paling gampang, ya, kesabaran misalnya. Kesabaran itu dalam teorinya ya gampang, ya. Kita berusaha menahan diri, berusaha untuk tidak reaktif, ya. Tidak gampang kita ini menjadi menuduh, ya, tidak gampang bercuriga dan lain-lainnya, ya. Itu salah satu juga ada di titik kesabaran dan juga sangwara, ya, pengendalian diri. Secara berteori demikian. Nah, bagaimana di saat praktek? Harus ada pihak lain. Harus ada orang lain. Di saat ada orang lain itulah langsung. Sebagai kita berpuja bakti. Di depan kita ini siapa? Ini sudah mandi 3 hari atau belum? Oh, ternyata parfumnya salah, ya. Tadinya saya mau ngambil parfum, ya, ternyata keliru baygon misalnya gitu. Kan bisa saja, orang namanya buru-buru gitu ya, nyemprot-nyemprot begitu. Oh, ternyata itu sama botolnya, ternyata itu obat nyamuk, ya. Sehingga baunya bisa beda. Nah, itu juga langsung. Oh ya, tiap orang itu pasti berbeda, tidak akan pernah sama. Suatu ketika ada seorang tokoh, ya, itu berbicara tentang persamaan. Bagaimana ini Pak? Sekarang ini sedemikian banyak, ya, problem bermasalah, ya, karena perbedaan-perbedaan. Mungkin dunia ini akan damai rukun, ya, kalau sudah menjadi satu. Saya tanya, apa saja Pak yang bisa menjadi satu? Ya mungkin agama juga satu, mungkin juga budaya juga satu. Saya katakan tidak mungkin Pak. Memang yang pasti bisa kita selalu sama adalah secara jasmani tadi, ya. Kita ini dari 4 unsur utama terpasti, ya. Jadi ya sampai sekarang selain robot mungkin, ya, tapi robot juga ternyata sama, ya. Ada unsur tanahnya, unsur padatnya, unsur udaranya, unsur anginnya, ya, unsur air, ya. Karena robot dibuat dari elemen-elemen materi-materi yang sedemikian juga, ya. Berarti juga sama. Itu yang bisa sama. Tapi yang menjadikan membeda-bedakan, yang berbeda-beda itu adalah kematangan kemajuan batin seseorang. Kematangan kemajuan batin seseorang itulah yang menjadikan berbeda-beda. Bang, dalam satu keluarga, bahkan anak kembar saja, ya, secara fisik sudah juga berbeda, secara penampilan, tetapi unsur utamanya sama. Lalu apa yang menjadikan membedakan penampilan itu bisa, fisik itu bisa berbeda? Ternyata juga kembali kepada tadi, kualitas batiniyah. Kualitas batiniyah inilah yang membedakan, bahkan mengkondisikan, ya, hingga sampai fisik kita ini berbeda. Contoh paling gampang, kalau kita di antara bagian fisik kita sedang sakit, padahal yang sakit adalah jempol kaki kita misalnya begitu, yang mengkerut-mengkerut apanya?
wajah kita. Sedemikian luar biasanya ya. Kondisi yang sakit itu bisa mempengaruhi kepada fisik. Apa itu? Rasa. Apa itu? Ketahanan batin. Ketahanan mental, ketahanan pikiran. Sama-sama sakit misalnya. Sama-sama jempol kakinya itu kesandung. Ada yang bisa tahan. Oh, enggak apa-apa. Ya ini karena saya punya jempol. Ya. Kalau saya tidak punya jempol, ya tidak kesandung jempolnya, begitu. Langsung happy terus. Ya, artinya langsung tidak lagi menjadi mengkerut-kerut wajahnya. Tapi yang tidak tahan, ya apalagi yang biasanya ya ini memang konsekuensinya kita juga ya. Jalan saja sudah tidak pernah ya. Nah ini juga sisi positif dan negatifnya di diri kita masing-masing ya. Wong di dalam keseharian itu ya, karena sudah tidak pernah jalan begitu ya. Wah, jalan sedikit kesakitan, kecapean. Nah itu akhirnya bagaimana? Mempengaruhi kepada kondisi tidak hanya batiniah yang langsung ya, tetapi juga secara fisik. Ya tadi orang menjadi kesal, menjadi tidak senang, menjadi apalagi sampai marah begitu. Bagaimana? Merubah kondisi, mempengaruhi kondisi fisik. Berarti yang mempengaruhi, yang menjadikan walaupun benihnya, walaupun unsurnya kita ini sama, ya fisik kita ini unsurnya adalah sama semua, ya, dari 4 unsur utama itu, ya, tetapi kenapa berbeda-beda? Karena pengaruh, karena kekuatan daya batin masing-masing. Sehingga itulah yang menjadikan pasti akan berbeda-beda. Memang semua akan menjadi sama kalau dalam kualitas-kualitas yang juga sama. Bapak sekalian, pemahaman-pemahaman hal-hal seperti itulah yang juga perlu kita miliki. Mari kita selalu senantiasa berupaya untuk mempunyai ya, bau sacak si pancak. Karena dengan cara itulah kita bisa mampu menyelami kehidupan yang sedemikian rupa ini ya. Dan kita selalu ingat bahwa percepatan kini ternyata adalah menjadi hal yang utama. Untuk menyelami itu, untuk bisa mengikuti perkembangan itu, dibutuhkan pemahaman dan juga keterampilan yang cukup. Selain keterampilan, tata susila juga menjadi hal yang utama, menjadi hal yang penting. Dan itulah yang senantiasa mari kita kembangkan dalam diri kita masing-masing, sehingga kita memperoleh kemajuan, kesejahteraan dan juga bahagian sebagai harapan dan cita-cita bersama. Semoga tidak tanda memberkahi. Sabisata Bawantu Sugita. Sadu, sadu, sadu.